Yang jam terakhir, yang 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 sama nanti yang jam kedua ya. Kalau ada yang bawa laptop juga ya nggak apa-apa. Siapa tahu seperti kemarin buka mereka buka laptopnya gitu ya bisa boleh nyambung ya. Dek, dek. Bisa masuk kah semuanya? Hmm. Masuk aku udah masuk ya. Linknya masuk ya di grup? Enggak. Oh, iya 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 iya. Bentar ya. Makanya gitu anu. Soalnya kita pakai internetnya kak. Nggak sip sih. Ini bicara itu kok ya kak mari-mari. Ayo masuk. Nanti masuk. Ini terakhir aja ya. Hmm. Ini tadi yang pertama nggak bisa dibuka. Oke, coba. Mau masuk, oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita presentasi pertemuan ke-14 mata kuliah kebijakan sektor publik. Bagi mereka yang belum presentasi, monggo yang sudah disiapkan, silahkan untuk dimulai siapa yang sudah siap. Tuh, di sini. Monggo ya sudah siap. Ada Mbak Nadia belum, Mbak Desi belum.
Buka ya, masih sudah. Ya wes, oke. Lalu Dita, Dita, oke. Yang kedua ya, Dita. Aduh, oh nih, pijakan. Ini kah? Kamu lihat di grup? Misalnya kesulitan, kamu lihat di anu, langsung di zoomnya, dibaca nggak apa, lebih enak. Mungkin, tapi ya perlu dibetulkan dulu kalau kita kelas ini. Bener kan? Di share screen, sudah. Bawa HP. Nggak di, anu, di Zoom bisa dilihat. Ya, wis apa? Ini baca aja. Kamu boleh lengkap, malah bagus. Terus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menjelaskan tugas paper kebijakan sektor publik tentang Pemkot Mojokerto memasifkan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Menulis Indra Setiawan, editor Sambas, Senin 23 Oktober 2023, 19.08 di IG. Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur terus memasifkan upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak, salah satunya dengan menggelar lokaria bagi sejumlah organisasi di kota setempat. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari di Kota Mojokerto, sendiri mengatakan lokaria pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut diikuti anggota tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK, Dharma Wanita Persatuan, DWD, serta anggota gabungan organisasi wanita GOW Kota Mojokerto. Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sesuatu yang ditutupi, tetapi faktanya jumlah sangat banyak. Ia mengatakan upaya inilah yang harus dikampanyekan secara masif, karena lebih baik mengacu supaya segera ditangani, daripada diam-diam tapi jadi bom waktu. Ningita mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berlangsung selama bertahun-tahun dikarenakan tidak ada keberanian untuk mengadu, sehingga ada banyak korban. Supaya korban tidak bertambah banyak, maka ajak untuk jangan takut untuk berani berbicara dan mengadu. Ini sangat penting supaya ini tidak menjadi semakin banyak korban. Ia mengatakan rata-rata pelaku itu kalau melakukan kejahatan seksual itu ketika tidak dibongkar maka akan terus dilakukan. Tetapi kalau ada yang berani melaporkan maka akan kita buat efek jerah. Kita menjelaskan untuk melakukan pengaduan warga Kota Mojokerto dapat memanfaatkan pusat panggilan 112 ini layanan bebas pulsa yang siap selama 24 jam. Di samping itu, saat ini pemerintah Kota Mojokerto tetap berproses untuk membentuk UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau UPDT sudah terbentuk, maka insya Allah concern kami terhadap perlindungan perempuan dan anak akan lebih fokus. Karena ada unit pelaksanaan teknis yang khusus mengurusi perlindungan perempuan dan anak. Kepala Dinsos P3A, Khairul Anwar menjelaskan dengan dilaksanakannya karya ini, anggota TPPK dan Mawanita dan BOW Kota Mojokerto mampu berkontribusi untuk menurunkan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak di Kota Mojokerto. Setelah para peserta diberikan pelatihan, paling tidak mampu menjadi narasumber dalam mengkampanyekan pencegahan kekerasan kepada perempuan dan anak. Pada kegiatan berlangsung selama 2 hari, 23 sampai 24 Oktober tersebut, para peserta mendapatkan materi tentang berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana cara menghadapinya disampaikan oleh Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jawa Timur Teotik Triasi Pawarta Indra Setiawan editor Sambas. Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, termasuk
Kota Mojokerto. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berlangsung selama bertahun-tahun dikarenakan tidak ada keberanian untuk mengadu sehingga ada banyak korban. Pemecahan. Pemkot Mojokerto telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya dengan menggelar prakarya bagi sejumlah organisasi di kota setempat. Prakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan keterampilan bagi para peserta untuk mencegah terjadinya kekerasan. Selain itu, Pemkot Mojokerto juga telah membentuk unit pelaksana teknis daerah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA ini memiliki layanan pendampingan hukum, psikologi, dan sosial bagi para korban kekerasan. Saran, selain langkah yang telah dilakukan oleh Pemkot Mojokerto, diperlukan upaya-upaya lain untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Antara lain, meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat luas, terutama kepada anak-anak dan remaja, memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memperkuat pencegahan hukum terhadap memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kesimpulan, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemkot Mojokerto merupakan langkah yang positif dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun diperlakukan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Silakan bertanya ya teman-teman. Kasus kekerasan perempuan dan anak. Kalau kita lihat TV itu, kadang ngeri juga ya. Mungkin kamu sekarang masih jadi anak ya. Kamu nanti jadi orang tua itu, terus dua anak, sama sih, dua anak cowok sama cewek itu ada ngeri. Terutama yang punya anak cewek itu, makanya di Islam itu harus kalau mungkin bisa menutup auratnya misalnya seperti itu. Tapi hal tersebut harus dipandang ini sebab dan akibat. Misalnya kok ada kekerasan terhadap anak, nah, mungkin ada kesempatan di situ. Ada pelecehan misalnya. Oh, karena seperti itu. Makanya harus dihindari hal-hal seperti itu. Misalnya apa namanya keluar malam harus hati-hati ada temennya. Terutama di daerah-daerah yang agak rawan ya sepi-sepi. Nah, kalau di Mojokerto itu makanya neng kita itu ya membentuk UPTD termasuk anu ya termasuk tinggi juga sih. Tapi sebenarnya dengan adanya media itu, kalau ada media sosial, hal-hal tersebut kita tambah kayak. Padahal yang dipikir-pikir itu dari dulu ya banyak, cuma kan nggak ada yang masukkan ke berita media sosial. Makanya nek orang tuamu kan kamu gini nak, ojo misalnya nek dolan ingat waktu. Nah itu ya memang harus diperhatikan karena memang dari dulu hal seperti itu ada, cuma nggak terekspos. Terekspos dulu media sosial, sebentar televisi, mulai dari apa iNews, RCTI, yang berita-berita seperti itu. Akhirnya kita bisa hati-hati atau menjadi semakin takut. Nah itu harus kita perhatikan. Berita kan itu dilihat. Oh, iya seperti itu. Di Mojokerto kemarin sih kasus apa ya kayak yang dibuang di Mojokerto itu di rel kereta api itu bulan tahun kemarin ya. Pacare itu dijak delok pasar malam terus dihabisi. Ibu yang golek di teman-temannya. Ternyata ketemunya di Kunala sing pentas itu loh di situ. Karena nek berteman yo sebatas berteman dalam arti misalnya kamu berteman kampus ya
Oh, nah, ini. Repotnya ya Zoom gitu gitu. Gak apa-apa. Ingatkan ya kalau ada yang bagian ya. Jadi banyak kasus-kasus KDRT itu eh, kalau sudah KDRT itu apa? Siapa yang menderita? Pertama perempuannya, kedua anaknya. Dibawa sampai dia nanti besar. Besar itu maksudnya sudah jadi orang kerja. Bisa jadi dia menjadi psikopat atau dia menjadi orang yang takut untuk membentuk rumah tangga ibaratnya. Nek mungkin membentuk rumah tangga takut, oke lah sih agak aman ya. Nek jadi psikopat itu sing bahaya. Psikopat itu seperti kita hidup di sini tapi bukan nek pas ada kesempatan itu makanya UPTD-nya dibentuk itu. Tapi yo sekali lagi nek Pak Dian mau memakan apa? Jangan sampai jeruk makan jeruk. Berarti Berarti misalnya ya ini bukan menyinggungnya ya misalnya aparat penegak hukum justru dia yang melakukan misalnya dia memberantas narkoba tapi justru dia itu yang menjual narkoba jangan sampai UPTD-nya tentang kekerasan anak justru di situ tempat pusat kekerasan anak yaitu aman karena kan dianggap orang berlindung di situ mesti aman padahal justru di situ malah hal yang harus diwaspadai. Makanya UPTD-nya itu nanti harus melibatkan perempuan. Tapi perempuan yang kuat. Nah, misalnya masalah KDRT lagi digeprek, bro, misalnya gak berani ngatasi, gak berani ngatasi apa KDRT-nya kan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu seperti kamu lihat di sinetron ya, ditampar tenan ya. Yang repot itu biasanya kan untuk keberlangsungan rumah tangganya, sing perempuan itu mengalah. Ya kemarin gimana ya? Akhirnya pulang, terus dimutilasi. Aduh, ketok-ketok ada. Itu makanya pertama itu sesama tetangga. Paling nggak harus sambung ya sama tetangga. Bukan berarti nonggo aja itu juga ganti. Saling mengawasi, oh tetangganya ini aman-aman aja. Tapi karena kalau punya tetangga itu paling nggak ono sing anu lah. Kalau hal-hal ini loh, apa namanya, emergensi bisa ada yang menolong PTD seperti itu. Aku naik Pak Dian apa, mengomentari ya. Mungkin ada yang lain, ayo mengomentari. Berarti ceritamu KDRT itu mungkin ada yang tetangganya KDRT terus bagaimana ceritakan. Seperti ini. Nah, kemarin tadi yang tadi masih jadi pacaran aja di pateni loh. Itu jadi bojone gak diunggal-unggal sih gak karuan. Karena bukan untuk takut memilih pasangan, tapi pilihlah pasangan yang apa adanya. Jadi apa adanya ada apanya ya apa adanya lah. Sehingga gak mesti harus buat tempol, jadi gak tempol malah bahaya nih. Tapi saya jujur, ngibadahnya bagus, dan gitu ya akhirnya. Berarti untuk menjaga KDRT seperti itu. Tapi kadang ya gak mesti ya. Kita ngibadahnya wapi, tapi nah, tuh. Itu namanya ya beja-beji. Seperti kita main dadu. Angka 6, angka 3. Aku nek ngarani uye. Nek kamu pas angka 6 oleh pasangan yang angka 6 ya. Alhamdulillah sampai membentuk keluarga yang baik. Tapi nek pas angka siji ya banyaklah berdoa gitu. Tapi memang apa ya, UPTD KDRT perlu dibentuk ya. Saking banyaknya. Karena manusia itu sebenarnya apa tuh? Manusia itu ada sedikit sifat hewan. Ya. Sifat hewan itu siapa yang kuat ya akan menindas yang lemah. Makanya perempuan ya gak boleh terlalu lemah. Supaya gak lemah apa ya kudu pinter sekolah ini ku kuliah. Jangan sampai misalnya ya pendidikan SMA tok ya. Sing lanang misalnya cowok misalnya sudah ukur gelarnya tinggi, uangnya banyak, sing perempuan anu wae terus tambah. Nah, nek saling pengertian apa boleh enggak ya diungkel-ungkel. Nah, itu bermulanya KDRT dari situ.
Mungkin siapa tadi, nah, Mbak Dita ya. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang kan tadi ditutup dulu berarti ya. Oke, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tari asik-asik aja. Monggo siapa tadi sudah siap? Iya, Mbak Sopoi jenenge gak? Sinta, oke Mbak Sinta. Oke Mbak Sinta. Kamu pakai HP ya? Tadi tak buka. No ini Sinta. Oh ya ini ada. Pijakan saya ketik. Bisa kamu lihat di zoom-nya kalau misalnya internetnya terlalu lemot karena kan bagi antara kamu buka email sama buka anu ki ya abot HP itu. Dan HP ini sing iPhone. Tapi kan dapat sepeda motor di ya Mbak, monggo. Di zoom bisa dilihat misalnya salah bilang ya. Pedot ya bilang. Belum Iya, muncul, Pak. ya oke oke. Nah, harus bilang loh ya. Ini karena Pak Dian Oke. juga. Sip. Share screen, oke. Ini kah? Tunggu. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas paper judul Pemkot Mojokerto kucurkan dana 65 juta rupiah untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan bantuan sebesar 65 juta rupiah untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada tahun 2022. Bantuan secara simbolis diserahkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di ruang Mandala Madya, kantor Wali Kota Mojokerto, pada acara pembinaan Kelurahan Sadar Hukum atau Kadarkum kepada LPPA Binaan Nisa dan LBH Permatalau selaku mitra pemerintahan. Bantuan sebesar 40 juta rupiah diberikan kepada LPPA Binaan Nisa untuk penanganan 8 perkara. Sementara 25 juta diberikan kepada LBH Permatalau untuk 5 perkara. Tahun 2022 menganggarkan sebesar 75 juta dan berdasarkan pengajuan sampai bulan Oktober 2022 terserap sebesar 65 juta. Pemkot Mojokerto terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat secara graduatif. Setiap tahun telah dianggarkan dana untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Tahun 2021 menganggarkan sebesar 40 juta rupiah, namun sesuai pengajuan yang terserap hanya 5 juta rupiah. Meski telah dianggarkan setiap tahunnya, kita berharap kesadaran hukum masyarakat akan semakin tinggi sehingga angka kasus hukum semakin sedikit. Sebagai informasi, sejak tahun 2021, Pemkot Mojokerto telah menetapkan 9 kelurahan sebagai kelurahan cadar hukum. Ke depan, semua kelurahan yang ada di Kota Mojokerto akan ditetapkan menjadi kelurahan binaan cadar hukum. Selama masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin di Mojokerto, kedua minimnya akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk penanganan perkara hukum, pemecahan masalah. Pertama, pemerintahan Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Kedua, bekerja dengan LPPA Binaan Nisa dan LBH Permatalau untuk penanganan kasus hukum masyarakat miskin. Saran yang pertama, perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar terkait program bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Dua, meningkatkan anggaran setiap tahun untuk penanganan lebih banyak kasus hukum masyarakat miskin. Kesimpulan, program bantuan hukum gratis yang dijalankan pemerintahan Kota Jakarta melalui kerja sama dengan LPHM merupakan langkah positif untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan anggaran agar implementasi program lebih optimal. Sekian dari saya, apabila ada yang menanyakan. Oh teman-teman yang rumahnya kota siapa? Ini kabupaten semua. Iya, ada apakah tentang sadar hukum gitu yang sudah dijalankan di kelurahan? Ngerti nggak?
Mm-mm. Nggak nggak pernah tahu kan? Oh, ya, makanya baru terserap dari 45 juta ya. Baik, ini masyarakat kota loh Kak ngerti. Nah, aku kan masyarakat dua kota. Ya, ayo yang kota-kota ayo. Oke. Ternyata apa ya itu tadi sadaran hukumnya 5 juta itu untuk apa saja misalnya 40. Apakah hanya kalau dulu waktu SMA itu apa lomba kebersihan kayak patung, apakah ada bantuan hukum misalnya nek berperkara KDRT terus diputarkan bantuan hukum berarti ya. Berarti rasanya malah senang loh ya. Dari 45 juta baru terserah. Berarti tidak banyak masalah hukum saja nih. Apa nggak berani lapor? Pertanyaannya karena misalnya ada KDRT meneng ae. Moro-moro memar kabeh kan. Itu ya yang anu, apalagi kota kan hanya 3 kecamatan. Kalau kabupaten 18 ya sekarang kan kabupaten. Bukan salah juga 18. Kalau Bojonegoro itu 27 kecamatan. Tapi kan antar kecamatan itu dipisahkan oleh banyak sawah. Kalau di sini nak Mojokerto ngumpul gini. Misalnya di Suko terus Sanu itu jadi satu ya. Setelah itu agak ke sana, misalnya ke arah di Trawulan itu kan bersawah-sawah. Ini ngumpul di Jabon, terus sana sawah gitu. Tapi ngumpul gini nek sana itu waduh ngono bareng. Ya kadang nggak kena hukum tapi jadi rasa tonggo. Kayak lu digebuki misalnya, oh gak lapor. Nah, semoga aja tidak terserapnya karena tidak banyak kasus hukum di Mojokerto. Tapi begitu langsung kasus hukum, itu mau sing di bank yang sepur itu, waduh, masuk berita nasional. Jadi kamu juga harus hati-hati. Semakin banyak orang itu semakin banyak masalah. Dan Mojokerto itu penduduk terpadat kedua atau setelah Jakarta atau gimana. Kalau dulu itu paling padat. Dihitung per kilometernya itu kota loh ya, bukan kabupaten. Itu eh, dulu dapat predikat kota terkotor, terpadat. Nah, sekarang mungkin Sawah enggak. Nempel. Mbak Malang itu loh, yang kita kota Malang itu masih padatan kota Mojokerto. Nah, jadi semakin banyak, mungkin friksi-friksinya semakin banyak. Nah, nek antar kampung gini misalnya yang saling rukun nggak apa-apa. Sitoke angger wis isuk ngoceh ono, setek ngoceh. Rasa pesan tanggane, wah itu sing repot ya. Itu saya pengalamannya Mas Mas Nabil aja gak ngerti ternyata. Yang lainnya, yang ada ini kabupaten semua ya rumahnya. Tapi, tapi Pak Dian itu wong suka ya, pinginnya dipek di kota ya Pak Dian itu. Contohnya SIM ya. Si Pak Dian pernah dilempar suruh di Mojosari. Terus kembali ke ini apa namanya Bayangkara situ. Mari ngurus itu terus ada COVID wes. Kemarin setahun 2 tahun ya 2020 terus. Mau lagi sekarang. Oh iya, jadi gini loh. Bukan di Bayangkaranya itu. Pas tanggal 2 itu kan dia itu tanggal 2 ngurus SIM itu tanggal lahirnya saya. Itu ke rumah sakit Suradina Wacana SIM-nya. Sekarang kan di situ ya. Jadi nggak pulang ke Mojokerto ke Bojonegoro tapi nunggu itu pas sampai dia nu boyongan semua polisinya. Waduh. Akhirnya ya nggak nyari tempat duduknya. Itu ya ceritanya. Nanti suka itu. Monggo yang lainnya kalau ada silakan diganti sebelum ada. Itu tadi ditutup dulu misalnya. Silakan Mbak Sinta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing selanjutnya siapa yang sudah siap? Dia ada yang siapa? Desi. Kok Desi? Desi sudah. Ya Desi ya. Sorry. Aku ini lagi baik ngapal no. Kita kadang anu ya.
Nah, kadang namanya kudu, nah tapi ini kadang ditutupi semua loh akhirnya dia nggak. Stable sebentar. Stop share. Hmm, semoga nggak macet. Oh, gimana ya HP-nya tak, ini langsung berubah ya. Yes. Dan. Nah, iki Desi Novit. Nah, ini yang lainnya kalau belum anu bilang ya, apakah betul ini? Ya. Oke, silahkan dimulai. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas paper eliminasi TBC. Surabaya beri layanan pengobatan gratis dan meminimalisasi penularan. Penulis Agnes Sukerta Pandia, editor Aufid Dawismi Wirasti. Pemerintah Kota Surabaya berupaya menanggulangi penyakit tuberkulosis atau TBC itu disebabkan Bakterium tuberkulosis. Salah satu komitmennya adalah menyediakan fasilitas layanan pengobatan TBC secara gratis lewat puskesmas dan rumah sakit. Keseriusan Pemkot Surabaya menekan kasus TBC di kota berpenduduk 3,1 juta jiwa itu dilakukan karena berdasarkan rilis Menteri Kesehatan, Jawa Timur berada di posisi tertinggi kedua untuk jumlah kasus TBC di Indonesia setelah Jawa Barat. Dari total kasus TBC di Jawa Timur yaitu 81.753 kasus, paling besar yaitu 10.740 kasus berada di kota Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Surabaya, Nani Sutrisna di Surabaya, Kamis 6 April 2023 mengatakan, warga Surabaya bisa mendapatkan pengobatan TBC secara gratis melalui puskesmas dan rumah sakit. Kasus TBC dengan kondisi tanpa penyakit penyerta dapat difasilitasi dengan BPJS dan dirujuk ke puskesmas ketika kondisinya sudah stabil. Sementara untuk kasus TBC dengan kondisi khusus atau penyakit penyerta difasilitasi di rumah sakit dengan dukungan BPJS. Hingga Surabaya terus melakukan berbagai upaya dalam proses eliminasi TBC, antara lain memastikan ketersediaan logistik TBC untuk mendukung penegakan diagnosis dan pengobatan, ujarnya. Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengoptimalisasi alat tes cepat molekuler atau TCM dan menambah 19 alat TCM dengan 4 modul di kota Surabaya. Upaya lain adalah optimalisasi sistem informasi tracking untuk spesimen transport atau sitrus dalam pengiriman sampel terhadap TBC. Tak hanya itu, Nani menyebutkan upaya eliminasi TBC juga dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaporan DVTB untuk dokter praktik mandiri dalam penemuan terduga TBC. Hal lainnya adalah membuatkan jejaring internal TBC dengan melibatkan peran lintas poli atau ruangan dalam upaya penjaringan terduga TBC dan penemuan kasus TBC di RS. Kami juga mengoptimalisasi kolaborasi TBC KIA dengan fasilitasi pemeriksaan Mantox test, ujarnya. Di samping itu, cara lain juga dilakukan Dinkes Surabaya dalam upaya eliminasi TBC dengan memberikan terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak erat pasien TBC serta monitoring capaian terduga TBC di fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes setiap bulannya. Kemudian melibatkan forum multisektor dalam kegiatan public private mix PPM TBC serta meningkatkan kapasitas bagi tenaga kerja di puskesmas. Dan Dewan Pertimbangan Medik atau DPM. Upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan pasif case finding dengan melakukan screening TBC pada kelompok risiko tinggi, seperti pasien HIV, diabetes mellitus, DM, anak khususnya gizi buruk, ISPA atau pneumonia, COVID-19, dan jamaah calon haji, JCH. Nani menyatakan pihaknya juga melaksanakan aktif case finding dengan melibatkan lintas sektor dalam upaya eliminasi TBC di kota Surabaya.
termasuk melaksanakan penyuluhan di masyarakat dengan melibatkan puskesmas, lintas sektor, Satgas TBC, dan kader Surabaya Hebat atau KSH. Seluruh elemen yang terlibat juga melakukan pelacakan pada pasien TBC yang mangkir oleh puskesmas, Satgas TBC, dan KSH untuk memotivasi agar kembali melakukan pengobatan. Langkah lain adalah mengejarkan kegiatan investigasi kontak atau screening kontak erat pasien TBC melalui gerakan Cak Damning 1-20 oleh Satgas TBC. Secara bersamaan juga terus melakukan pendampingan pasien TBC oleh Satgas TBC untuk mencegah terjadinya mangkir selama pengobatan. Nanik mengungkapkan keberhasilan pengobatan pasien TBC di Surabaya pada triwulan 1 2023 sudah mencapai 92% dari target nasional 90%. Jumlah kasus TBC tersebut sebagian besar terdapat pada kelompok usia produktif yakni 45 sampai 54 tahun dengan didominasi jenis kelamin laki-laki. Kelompok usia dan jenis kelamin tersebut merupakan pekerja dengan mobilitas tinggi dan memiliki kebiasaan atau pola hidup sebagai perokok aktif. Karena itu, Nani mengimbau masyarakat agar dapat mewaspadai ciri-ciri penyakit TBC, antara lain batuk, demam berkepanjangan, nyeri dada, dan sesak nafas. Kemudian ciri lain adalah nafsu makan menurun, berat badan menurun, dan berkeringat pada malam hari tanpa melakukan kegiatan. Jangkauan screening, Nani memastikan Dinkes Surabaya akan terus memperluas jangkauan screening. Ini dilakukan agar dapat mempercepat proses pengobatan dengan melakukan deteksi dini. Hal itu dimulai dari investigasi kontak erat dan kontak serumah oleh puskesmas dan Satgas TBC, survei TBC oleh KSH di aplikasi Sayang Warga termasuk pasien HIV, diabetes mellitus, DM, dan anak balita stunting. Jemaah calon haji juga dilakukan screening TBC. Dalam beberapa Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa juga menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah pusat untuk melakukan eliminasi TBC 2030. Lebih lanjut, disebutkan bahwa komitmen tersebut kembali diutarakan karena sampai sekarang Jawa Timur masih menduduki posisi kedua paling atas untuk daerah dengan kasus TBC tertinggi di Indonesia. Angka kasus TBC di provinsi ini sebagai cambuk semangat serta kewaspadaan untuk bersama-sama mengatasi. Maka Pemprov Jatim berkomitmen serius untuk program eliminasi TBC 2030 dengan target penurunan mencapai 65 atau 100.000 penduduk, katanya. Tidak hanya itu saja, jika merujuk data nasional secara umum, jumlah penderita TBC di Indonesia memang mengalami kenaikan pada 2022. Terdeteksi ada 717.941 kasus TBC di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut melonjak 61,98% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 443.225 kasus. Kofifa mengatakan, saat ini pandemi COVID-19 yang melanda dunia mulai melandai, maka program eliminasi TBC 2030 sangat kuat kembali. Pemprov Jatim tidak bisa bergerak sendiri. Untuk mendukung penuh program pemerintah, perlu kerjasama dari seluruh elemen. Mengacu pada Perpres nomor 67 tahun 2021, Pemprov Jatim telah menerbitkan Pergub Jatim nomor 50 tahun 2022 tentang penanggulangan penyakit tuberkulosis. Penerbitan aturan tersebut juga sejalan dengan upaya meningkatkan penemuan terduga TBC melalui aplikasi e-TB dan memberlakukan TB06 di semua fasilitas layanan kesehatan. Angka ini dilakukan guna mencapai target pertemuan kasus TBC 90% dari estimasi kasus TBC nasional atau melakukan penemuan 16.700 kasus TBC per minggunya. Selain itu, didukung pula dengan keterlibatan penuh seluruh Fasiankes baik negeri maupun swasta dalam melakukan screening. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas Fasiankes pemerintah dan swasta termasuk dokter praktik mandiri, klinik, dan rumah sakit swasta dalam memberikan layanan. Permasalahan, kasus TBC di Surabaya cukup signifikan dengan jumlah kasus TBC paru BTA positif mencapai 3.569 kasus. Surabaya memiliki kasus TBC multidrug resistan atau MDR terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Menurut Kementerian Kesehatan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang TBC masih kurang yang dapat mempengaruhi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini umumnya menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Surabaya, permasalahan terkait TBC antara lain mencakup tingginya jumlah kasus TBC akibat kondisi kuman yang sempit, ventilasi yang buruk, dan kurangnya pencahayaan di daerah perkotaan. Selain itu, beberapa warga juga enggan memeriksakan diri saat muncul gejala TBC.
Pemecahan. Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi penyakit TBC di kota tersebut. Beberapa langkah yang diambil meliputi layanan pengobatan gratis. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan layanan pengobatan TBC gratis di puskesmas dan rumah sakit. Satu, mengoptimalkan pelaporan WIFI-TB. Dengan upaya eliminasi TBC juga dilakukan dengan mengoptimalisasi pelaporan WIFI-TB untuk dokter praktik mandiri dalam penemuan pasien TBC. Dua, pemeriksaan mantox test. Mengencarkan kegiatan investigasi kontak atau screening kontak erat pasien TBC dan mengoptimalkan pemeriksaan mantox test dengan kolaborasi TBC KIA. Tiga, pendampingan pasien TBC. Melakukan pendampingan pasien TBC oleh Satgas TBC untuk mencegah kembali melakukan pengobatan. 4, program kolaborasi, melakukan identifikasi kolaborasi lintas program antara program lain seperti TBC HIV, TBC DM, diabetes mellitus, TBC KIA, kesehatan ibu dan anak, dan TBC PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. 5, pengobatan minimalisasi penularan dengan mengoptimalkan penemuan kasus TBC secara aktif, investigasi kontak, screening massal di sekolah, lapas, dan pondok, dan melaksanakan penyuluhan di masyarakat dengan melibatkan puskesmas, lintas sektor, Satgas TBC, dan Kadar Surabaya Hebat atau KSH. 6, terapi pencegahan tuberkulosis TBC bagi kontak erat pasien TBC serta monitoring capaian terduga TBC di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes setiap bulannya. Dalam triwulan 1 tahun 2023, keberhasilan pengobatan pasien TBC di Surabaya mencapai 92% dari jumlah kasus TBC. Sebagian besar terdapat pada kelompok usia produktif yakni 45 sampai 54 tahun yang didominasi dengan jenis kelamin laki-laki. Kesimpulan, pemerintah Kota Surabaya telah berkomitmen untuk mengeliminasi kasus TBC dengan menyediakan layanan pengobatan TBC secara gratis, baik di puskesmas dan di rumah sakit. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meminimalkan penularan TBC dan mendukung eliminasi penyakit ini di Surabaya. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti mengoptimalkan pelaporan TB, memperkuat jaringan internal TB, memberikan terapi pencegahan TB bagi kontak dekat pasien TBC, dan melaksanakan penemuan kasus aktif serta penularan di masyarakat. Melalui langkah-langkah ini diharapkan kasus TBC dapat diminimalkan dan pada akhirnya dieliminasi di Surabaya. Saran 1, peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TBC dan pentingnya pemeriksaan dini melalui kampanye penyuluhan dan edukasi kesehatan. 2, peningkatan akses layanan. Pemerintah Kota Surabaya dapat memperluas akses layanan pengobatan TBC secara gratis ke seluruh wilayah kota, termasuk di daerah yang sulit dijangkau. 3, peningkatan kualitas layanan. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan pengobatan TBC termasuk melalui peningkatan kualitas tenaga medis. 4, peningkatan kolaborasi. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk instansi pemerintah, swasta, sejarawan, dan LSM dalam upaya eliminasi TBC. Dan yang terakhir ini peningkatan pelaporan. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan pelaporan kasus TBC dan memperkuat sistem pelaporan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian kasus TBC di Surabaya. Silakan mungkin teman-teman yang komentari TBC. Ternyata TBC itu sangat luar biasa ya Surabaya. Simpulannya apa tuh saja nih? Kita harus hidup sehat. Nah, jadi kalau di rumahmu banyak tikus misalnya, pelajaran tadi ya, kalau di rumahmu banyak tikus, kamu harus terima kasih pada tikus. Berarti rumahmu kotor. Nah, mungkin juga rumahmu banyak lubangnya. Boleh lubang-lubang ini bisa dilewati tikus keruk. Kok ada ular misalnya masuk rumah, oh, berarti kamu misalnya kalau habis bangun tidur nggak apa lembet ini apa jenis selimut misalnya bisa jadi terus ada ular. Jadi, masuk TBC, berarti orang yang suka ngerokok, ada nggak dosen yang suka ngerokok? Saya TBC, bahaya. Jadi saya kan tidak sakit rokok, nah, tapi sama seperti COVID ya bisa menular kata paru-paru. Dia di kota Surabaya banyak karena misalnya ke ruangan ini aja nih ya mahasiswanya akeh udune sing blak ya. Akhirnya kontak cegah ya mungkin bisa ya gak sehat.
Itu pencahayaan matahari. Di belakangmu itu ada tanduran apa itu? Orang-orang yang ngelone metu saya loh ya. Nah, itu berarti kudu dibersihkan. TBC juga gitu. Biasanya rumah yang di gang-gang, ada nggak rumah yang di gang-gang sini? Ada ya. Berarti kudu persihan pokoknya. Aja buat sembarangan mari ngombe es teh, buat plung gitu aja. Seperti itu. Kalau di rumah Pak Dia sana kan seperti hutan ya. Harus harus dah libur kan sampai kudu bersih-bersih. Jangan sampai kalah dengan pohonnya. Pohonnya tambah gede kita belum bersihkan. Nanti dibuat penek antikus, bajing, terus apa meneh iku orang-orang apa itu di sana jadi kebun binatang. Kalau mau juga seperti itu. Karena kita kita itu setengah percaya nggak ya. Karena ketika COVID pertama kali muncul itu apa yang kita salahkan? Kelelawar toh. Nah, padahal ya mungkin ya bener mungkin juga enggak. Dan kelelawar itu berarti rumahmu kalau kemasukan kelelawar mungkin lingkungan berubah. Kedua rumahmu juga kurang bersih, kurang sehat. Itu diresik gitu. Simpulannya TBC seperti penyakit supaya bisa hidup sehat ya eh, diatur selain pola makan ya istirahatnya. Nek malam aja tidur sama kemalaman. Akhirnya kuliah udah siang-siang semua ya. Jadi kita jam 8 mulai ya jam 9. Ya, mungkin selain rumahnya jauh ya keringan gitu. Habis sholat subuh cik ngantuk misalnya. Anak saya juga jam 6 jam 5 bangun sholat subuh blak lagi ya. Ya, habis main ML sampai jam 11. Nah, itu bisa menyerang di selain paru-paru, liver, hati. Nah, memang kudu di hidup yang sehat intinya. Dia Mas Nabil seperti ini bisa sehat terus. Ya, apa pantangannya Mas Nabil yang nggak boleh makan? Nggak ada. Pokoknya ada biasa ya, nggak rokok ya nggak oleh. Masuk. Ada yang ngerokok nggak di sini cewek? Nggak bisa mengerti cewek ngerokok. Nggak. Tapi nih mbahku wedok itu ngerokok. Tapi umurnya nggak sampai 50 meninggal. Nah, tapi akhirnya punya Mbah Sambung gitu loh, Mbah. Ya, wis gak ada lama gitu. Saya mengerti ya, kalau di luar negeri itu nggak boleh ngerokok pakai vape. Vape. Nah, itu kan berarti kamu sendiri. Terus jangan nek makan gula ya, Cok. Nemen-nemen. Tapi aja sampai kurang. Kamu masih butuh berkembang berkembang untuk hidup apa seger. Kok gak keteh, gak ngopi. Nah, itu ya pola hidup saya seperti itu. Jadi aku pingin takut kena DM diabetes mellitus. Gak ngopi belas. Gak, gak enak hidup itu tanpa ngopi. Tapi aja sampai ngopi terus gak sak juweber gede. Lambungmu kena gitu ya. Kudu kudu imbang. Kita juga hidup itu imbang. Intinya kan seperti itu di kota Surabaya. Diabetes mellitus apa? TBC. TBC ternyata Jawa Timur nomor 2. Ya, karena penduduk Jawa Timur itu ternyata termasuk paling banyak setelah Jakarta. Jawa Barat masuk Jakarta gitu ya. Di kalau nanti nomor 1, nomor 2-nya Jawa Timur. Dan itu banyak masalahnya. Kemarin yang ikut anu ya BPS ada ya sini. Sudah keluar nggak indeks hidup kota termahal di Indonesia? Nomor 1 Jakarta, Jabodetabek, termasuk Surabaya itu masuk 10 besar. Surabaya berarti kan Mojokerto. Nah, ya semoga aja kita bisa apa ya ikuti lah. Soalnya apa nek hidupnya mahal, bayarannya pabrik-pabrik memang tinggi. Tapi lama-lama pabrik ya bisa walan. Mungkin kalau gaji 1 orang 4 juta nggak masalah. Tapi kalau 1.000 orang, nggak 4 miliar sekali sebulan. Terus ya dijual pabriknya nggak sampai sama. Akhirnya PHK atau pindah ke pembayarannya lebih murah. Misalnya kalau di sini tapal kuda ini mulai mahal ya. Akhirnya pindahnya ke mana? Ke Jombang lebih murah. UMR-nya berapa? UMR-nya berapa, Mas? Jombang UMR-nya berapa? 2 juta atau 3 juta?
3 jutaan ya. Nek Bojonegoro masih 2 juta berapa? Magetan yang kita praktis itu saya nanti pindah ke Magetan sana. Nah, akhirnya kamu mergawe ini pabrik. Waduh, nggak iso. Itu juga tantangan. Tarik mulur. Di sisi lain bayaran akeh, tekone wong akeh, nggak penyakit ya akeh. Makanya begitu COVID itu meledak di Jakarta, belum langsung ke Surabaya, belum, terus kita langsung, kamu sudah kuliah ya waktu itu ya, langsung libur, belum ya, sudah masuk sini ya, SMA ya, nah itu Pak Dian itu mau dari Bojonegoro ke sini itu ya ngori di tiap gang itu ditutupi apa itu tak boleh masuk. Kalau anu kudu pakai masker gini, dari biasa ketemu dosen-dosen itu mengerikan. Padahal TBC ya bisa menular 2 kali, 3 kali, 3 kali Pak Dian itu. Maksudnya COVID 1, 2 ya vaksinnya ya, terus 3, ya negatif kamu. Kemarin tes diabetes mellitus ya alhamdulillah ya aman lah Pak Dian. Tapi ya karena usia, kamu juga diatur kehidupannya yang sehat. Paling enggak iso umur harapan hidup Indonesia itu berapa? 70 tahun. Jadi paling enggak kamu bisa sampai 70 tahun lah, walaupun nyawa urusannya Tuhan ya. Tapi kalau kamu sehat, bisa-bisa lebih dari 70 tahun. 70 tahun Indonesia, Jepang itu 100 tahun loh berapa? Jepang itu 90. Lebih. Tuwek-tuwek ngono. Kalau dulu nek wong Jepang mati kan gak gelem anake ngurusi, digowo ning hutan itu. Nah, tapi masa kamu seperti orang Jepang itu gak seneng mek wong tuamu mbok gowo ning di pacet kono. Ya aja. Pahalanya kan di situ agama. Karena kita beragama Muslim ya rata-rata ya. Jadi kamu memelihara orang tamu sampai meninggal, pahalanya luar biasa. Nanti kamu ketika tua juga akan dipelihara anak-anakmu seperti itu. Masa kamu dua anak terus waduh-waduh itu ya susah loh. Misalnya cukup ngombe ini, terus gak bisa jadi loh ya. Sekarang cek tobat belum aja kok atus payur ya cek no. Jadi harus menjaga kesehatan intinya. Oke, ada yang tanyakan lagi yang lainnya, mungkin komentar tentang kesehatan. Gak ada, monggo kalau ditutup. Apakah kita break dulu, Pak Prapto? Ada, Zoom gitu ya? Oh ya wes, berarti kita gimana? Diakhiri dulu, Pak Praptonya. Gitu ya? Oke, monggo kalau memang. Eh, Silakan kalau ditutup, Sekian ditutup dari dulu tadi yang saya. presentasi. Bisa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan. Siapa yang? Ya, siapa yang mulai? Aprilia. Pakai P ya? P. P. Oke, April P apa April P gitu aja. April Angel ya. Ini Angel, Angel itu artinya malaikat. Berarti harus bersifat lembut seperti malaikat. Oh, itu apa jadi kalian diseneni. Monggo silakan Mbak Aprilia. Saya tak buka no ya. Ya, ini Aprilia. Ini kita mbak, gak usah terlalu tegang tapi ngerti itu. Mata kuliah kita apa ini? April, April ya, April ya. April berarti, oh bukan di sini. Di yang awal-awal ya. Ini ada, ini April. Oh, nanti mau. Fatihah, Silvia. Yes, berarti dia itu ngerjakan awal-awal mengumpulkannya. Itu malah bagus. Tanggal berapa yang mengumpulkannya itu? Nah, tanggal 8. Nah, ya berarti kurang langsung. Nah, tapi di WA, di email ada ya? Tanggal 8 Desember 28, 25. Oh, ini dah. Ini ada Aprilia Kusuma toh? Tapi itu UTS. UTS. C. Ada kok. Oh, ini.
Bentar. Kemarin Tante lihat. Nah, sebentar. 11, 8 nih lah. Niki, Fatihhatur, Ikma, April. Cuma gak ada isinya. Iya, Pak, saya Kirim ke WA. Oke. Di grup dosen Kak. Di grup pribadi. Oh ya. Ya wes, serah. Atau saya lihat di sini ya, ntar ya. Stop screen. Nah, santai saja. April. Jadi memang nek tak masuk anu ya repot ya. Kok tutup? Apakah habis ini? Memang di sini. Mm-mm. Kamu kirim lagi nggak apa-apa tuh? Hmm. Ke bisa nggak Pangelan? Kayak bisa ya? Nih, bisa ya. Ya, benar. Soalnya pakai anu gak iso cepet kalau di sana cepet. Set. Di dulu. Moro-moro cerek mati. Di anu nggak ada. Belum masuk ya. Di grup. Oh, di grup 5. Ya, ya. Ini, oh ini. Oke. Saya tak bukanya ya. Nanti kamu nek sudah agak anu, kamu kirim ke emailnya ya. Kayak bingung. Ini sekarang karena presentasi kadung. Tunggu saya. Screen. Oke, sudah bisa lihat semuanya kah? bisa. Sudah, silakan kalau kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paper kebijakan sektor publik yang berjudul Pemkot Mojokerto Perkuat Ekonomi Kebijakan Pembangunan. Pemerintah Kota Mojokerto mengatakan terus memperkuat ketahanan dan pemerataan ekonomi masyarakat sebagai kebijakan pembangunan tahun 2023. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam keterangan pers Selasa mengatakan pengembangan ekonomi tersebut salah satunya diwujudkan dengan pengembangan rantai produksi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui infrastruktur terintegrasi, transformasi digital dan stabilitas sosial politik. Di sini kami kuatkan bagaimana peran serta aktif masyarakat dalam rangka memutarkan perekonomian di Kota Mojokerto. Ujarnya di sela kegiatan musyawarah rencana pembangunan atau Musrembang tahun 2023 Kota Mojokerto di Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Ia mengatakan Musrembang yang menjadi sarana untuk menyampaikan usulan pembangunan dan tentunya usulan tersebut harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Karena itulah UMKM harus kami kuatkan, ekonomi kreatif terus kami kuatkan. Jadi bantuan modal usaha dan pendampingan untuk UB dan inkubasi wirausaha tersebut kita kuatkan dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto. Tetap tumbuh positif, kata Nikita. Ia mengatakan dalam sektor pariwisata pada tahun ini akan dibangun wisata bahari Mojopahit di Rejoto. Kalau pembangunan berjalan lancar tahun 2024 sudah bisa beroperasi dan pasti masyarakat sekitar akan mendapat dampaknya. Nikita juga menjelaskan untuk transformasi digital di Kota Mojokerto sudah ada titik wifi gratis di seluruh RW yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan maupun para pelaku UMKM yang berjualan secara dalam jaringan di marketplace.
Sudah kami upayakan seluruh RW sudah terpasang wifi gratis yang manfaatnya ganda. Selain menyediakan jaringan internet bagi anak-anak untuk pendidikan, harap kami juga dimanfaatkan oleh UMKM yang berjualan dalam jaringan. Tentang stabilitas politik, Nikita menyampaikan bahwa pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk menjadi prioritas. Sepanjang tahun 2024 akan ada pemilu dan pilkada. Pada bulan Februari akan ada pemilihan presiden atau pilpres, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPR RI, anggota DPR di provinsi, dan anggota DPR di kota. Dan September akan ada pilkada untuk memilih gubernur dan wali kota. Katanya, permasalahan pemerintah Kota Mojokerto mengatakan terus memperkuat ketahanan dan pemerataan ekonomi masyarakat sebagai kebijakan pembangunan tahun 2023. Pembangunan ekonomi tersebut salah satunya diwujudkan dengan pengembangan rantai produksi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui infrastruktur terintegrasi, transformasi digital, dan stabilitas sosial politik. Bagaimana peran aktif masyarakat dalam rangka memutarkan perekonomian di Kota Mojokerto? Pemecahan muatkan bagaimana peran aktif masyarakat dalam rangka memutar perekonomian di Kota Mojokerto dengan cara dilakukan musrembang yang menjadi sarana untuk menyampaikan usulan pembangunan, dan tentunya usulan tersebut harus sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. UMKM tersebut diperkuat, ekonomi kreatif terus diperkuat, bantuan modal usaha dan pendampingan untuk UP dan inkubasi wirausaha terus kita kuatkan dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto tetap tumbuh positif. Dalam hal ini Kota Mojokerto akan melakukan pembangunan sebuah wisata yang di mana jika pembangunan tersebut lancar, maka akan dipasang wifi gratis di setiap RW yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelaku UMKM. Saran dalam hal ini juga diperlukan adanya mengadakan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya manajemen keuangan, kewirausahaan, dan pengelolaan usaha. Kesimpulan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini pemerintah Kota Mojokerto menginginkan adanya kemajuan dalam ekonomi masyarakat yang mendapat dorongan oleh pemerintah seperti pembangunan tempat wisata, juga adanya jaringan wifi di setiap RW di Mojokerto yang dapat dimanfaatkan masyarakat berjualan melalui jaringan marketplace atau online, dan dimanfaatkan pula untuk seorang pelajar atau sarana pendidikan. Jadi dari saya, apakah ada pertanyaan? Oke. Di kota ya, di kota ya naik wifi gratis. Ya, Sayangnya kamu semuanya kabupaten, makanya ya kita kalau daring ya mungkin ya agak. Kok kabupaten enggak seperti itu Kak? Enggak ya? Belum, ya kabupaten. belum. Di kelurahan paling. Iya. Saya pengen lurah ya bukan. Mau kantor desa itu. Bolak-balik ada apa deh? Nyala wifi gratis. Tidak apa ya, sayangnya oke 18 kecamatan ya. Jadi juga masih kendala ya. Siapa tahu kita semester depan juga masih daring. Jelasnya daring mungkin ya kita. Nah itu harus disiapkan. Wifi-nya unik ya seperti ini. Ya lemot. Ya sajane ngono nek wiseng ngono nek jaringannya Pak Dian dhewe tapi alat ngono. Sayangnya bukan apa ya alatnya Pak Dian ya. Pak Dian cepno kamu bebas seperti kamu di rumah Pak Dian gitu bisa ber gitu enggak enak. Padahal sudah cepet loh dulu itu. Sekarang kok enggak anu lagi. Aku ya kasihan sebenarnya. Padahal nek Pak Dian itu harapannya kalau kamu nggak ada wifi di rumah, kamu tetap di kampus, nge-net di sini aja Zoom-nya seperti biasa. Jadi bisa secara daringnya, secara anunya. Tapi kadang ya seperti ini lemot lagi. Bahkan Pak Dian tidak pakai anunya Unim loh ya. Ini pakai HP-nya loh. Itu ya pedot. Nah ini apa tadi? Wifi gratis, UMKM, kebijakannya bagus. Andai kan seperti itu bisa dilakukan ya. Ada yang menanggapi, ayo silakan ditanggapi tentang. Nggak ada. Ya nanti berarti kita ketemu jam 1.
Tuh. Nah, jam 1 aja ya. Nggak apa-apa dah. Jam 12 istirahat setan. Baik, kita foto sejenak ya, bukaan semua kamera. Nanti kita mata kuliah anu dulu, pelayanan sektor publik dihabiskan, surut, baru yang kurang-kurang. Misalkan nanti tidak selesai, oh iya, ayo dibuka kameranya. Sudah. Nah, kita anggap pembelajaran hari ini sebenarnya kan sudah selesai. Tinggal ya, nunggu teman-teman yang lain buka. Nah, ini yang kita kan mahasiswa pada pemerintah sih, tapi tidak apa-apa, semangat ya. Nah, lagi Mas Nabil tinggal. Ini Mas Nabil. Bisa dibuka nggak Mas Nabil? Tunggu Mas Nabil ya. Apa kita langsung aja? Oke, oke. 1, 2, 3. Oke, dibuka. 1, 2, 3. Oke. Kita akhiri pertemuan mata kuliah kebijakan sektor publik hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil banyak pembelajaran dari kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan di negeri ini. Pesannya Pak Dia nanti ada debat pilpres itu lihatan kamu kan pemerintahan. Tadi malam ya. Hari Minggu. Nah, paling nggak kamu ngerti. Saya mengerti dari sini nanti ada yang jadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kita harapkan seperti itu. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.